Ini lengan siapa? Aku, Xiao Jingyu, seorang wanita yang menyamar menjadi pria untuk menjadi wali kaisar. Aku malah meniduri kaisar yang merupakan musuh bebuyutanku, yang kuangkat sendiri ke tahta. Apa aku sudah gila? Dia itu Xiao Jingyu, orang yang kuangkat sendiri ke tahta. Dan juga musuh bebuyutanku yang setiap hari ingin membunuhku di istana. Sebenarnya, bagian mana yang salah tadi malam? Lari. Aku harus menghilang sebelum dia membuka matanya. Selama tidak ada yang melihat. Orang yang berada di bawahnya tadi malam tidak mungkin adalah sang wali yang memegang kendali pemerintahan. Ru Yunlan. Kumohon, jangan bangun. Aku mohon padamu, aku mohon. Melihat pita sutra putih polos yang terbelit di jubah naga itu, darahku terasa membeku. Itu adalah rahasia yang kusimpan selama 20 tahun. Kau selalu membenciku karena memonopoli kekuasaan. Kau sangat ingin segera menyingkirkanku. Jika kau sampai tahu orang tadi malam adalah aku. Meskipun kau adalah seorang kaisar, kau mungkin akan merasa dirimu ternodai, kan? Jangan pergi. Ini pasti hanya halusinasiku. Atau dia sedang mengigau. Selama aku tidak menoleh ke belakang, maka aku tidak mendengar apa-apa. Wah, wali kaisar. Anda, bagaimana bisa Anda dari dalam? Keluar. Sial, ketahuan. Selama aku tidak merasa canggung, maka orang lain yang akan merasa canggung. Diam, Yang Mulia masih mabuk dan belum sadar. Jangan ganggu beliau. Tadi malam, aku dan Yang Mulia membahas urusan militer perbatasan. Hingga larut malam dan tidak sengaja tertidur. Urusan militer. Urusan militer macam apa yang bisa sampai merobek pakaian seperti ini? Jika ada sepatah kata pun gosip mengenai hal ini, aku akan mencabut lidahmu. Hamba mengerti. Hamba tidak melihat apa-apa. Anda telah bekerja keras, Yang Mulia. Air dingin kusiramkan ke sekujur tubuh. Tapi tak mampu memadamkan gejolak api di dalam hatiku. Asal sudah dicuci bersih, pasti akan baik-baik saja. Selama aku tidak mengakuinya kejadian itu, maka semua itu tidak pernah terjadi. Aku ini seorang pria. Aku adalah pangeran wali. Mana mungkin aku tunduk di bawah kaki kaisar bocah itu? Maafkan aku. Setelah dia sadar nanti, berapa banyak yang akan dia ingat? Kau harus mencari cara. Sebelum Xiao Jingyu mengambil tindakan. Tangan Anda, Yang Mulia. Jangan tanyakan hal yang tidak seharusnya kau tanyakan. Simpan kejadian hari ini rapat-rapat. Jangan tanyakan hal yang tidak perlu. Lapor, Yang Mulia Kaisar, bencana banjir di selatan telah membuat para korban kehilangan tempat tinggal. Hamba memohon keputusan dari Yang Mulia. Aku perintahkan untuk segera membuka lumbung negara di 3 provinsi Tenggara untuk bantuan bencana. Kerahkan juga garnisun ibu kota untuk membantu penyaluran logistik. Tidak boleh ada kesalahan. Dana bantuan bencana harus digunakan sebagaimana mestinya. Jika ada yang berani korupsi, pengadilan tinggi akan menghukumnya dengan berat tanpa ampun. Aku berusaha keras untuk tetap tenang seperti biasanya. Menyelesaikan semua urusan pemerintahan tanpa celah. Sosok menyedihkan orang itu di atas ranjang naga semalam. Seolah-olah itu bukanlah dirinya. Pandai sekali dia berpura-pura. Pangeran waliku tersayang. Wajahnya terlihat begitu tenang dan acuh tak acuh. Padahal aku ingat dengan jelas. Semalam,
sepasang mata yang biasanya dingin dan menusuk itu penuh dengan tatapan sayu dan berkabut. Konyol, benar-benar konyol. Usulan Pangeran Wali sangat bagus. Tapi, mengenai kejadian semalam, aku punya beberapa pertanyaan yang ingin kutanyakan pada Yang Mulia Pangeran. Luo Yunlan, musuh bebuyutanku. Hari ini pakaianmu begitu tertutup. Jubah naga ungu keemasan. Mahkota giok menahan rambutnya. Masih dengan ekspresi dingin dan penuh pengendalian diri. Terlihat seolah tak bisa diganggu-gugat. Kalau bukan karena mengalaminya sendiri, siapa yang akan percaya? Orang yang gemetar di bawahku semalam, yang lehernya masih menyisakan bekas merah dariku, adalah Pangeran Wali yang terlihat begitu terhormat ini. Tatapannya terlalu panas, bagaikan sebuah kail. Aku bahkan bisa merasakan di mana tatapannya berhenti. Tulang selangkaku, pergelangan tanganku. Sialan. Sebenarnya, seberapa banyak yang dia ingat? Ada apa dengan Yang Mulia hari ini? Terus menatap Pangeran Wali. Tidak lihatkah raut wajah Yang Mulia sedang tidak baik? Sepertinya beliau sedang menahan amarah dan ingin mencari gara-gara dengan Pangeran Wali. Tatapan itu, anehnya membuat merinding. Semalam, saat membahas urusan negara dengan sang pangeran, Beta mendapat banyak pencerahan. Hamba gentar. Wang Yue, kau pasti sangat lelah. Apa maksudmu terluka hingga putus asa? Dia jelas-jelas menyindir kejadian konyol semalam. Dia, di tengah balai sidang istana, di hadapan para pejabat sipil dan militer, menggunakan cara ini untuk menghinaku. Bukankah Yang Mulia dan Pangeran Wali selalu berselisih? Kenapa hari ini Yang Mulia malah berterima kasih pada Pangeran? Benar, dan nada bicaranya juga terdengar aneh. Penggunaan kata gentar itu sangatlah ambigu. Aku tidak boleh panik selama aku tidak mengakuinya. Ini hanyalah percakapan biasa antara penguasa dan bawahannya. Sebuah sapaan. Jika aku menunjukkan kegelisahanku sekarang, maka aku benar-benar akan membuktikan sendiri kesalahanku. Meringankan beban Yang Mulia adalah tugas hamba. Hamba tak berani menyebutnya sebagai kerja keras. Oh, benarkah? Karena Paduka begitu setia. Setelah sidang pagi hari ini, Paduka datanglah lagi ke ruang baca kekaisaran. Obrolan kita semalam belum tuntas. Hari ini, Beta harus bersama Paduka membahasnya secara rinci. Oh, membahas bisnis, ya. Mendengarnya saja membuat punggungku berkeringat dingin. Ini adalah perjamuan Hongmen. Dia sedang memaksaku. Hamba laksanakan titah. Hahaha. Kabur kabur. Ruang baca kekaisaran ini, siapa yang mau pergi, silakan saja. Apa itu namanya pergi berdiskusi? Itu jelas-jelas pergi untuk mengantar nyawa, Paduka. Paduka, mohon tunggu. Bagin. Da masih menunggu Paduka di ruang baca untuk membahas urusan penting. Tehnya bahkan sudah diseduh. Kepala pelayan Li, sampaikan pada Baginda. Jubah sidang Beta terkena debu. Tunggu Beta kembali ke kediaman untuk merapikan diri sejenak. Setelah itu Beta akan segera ke istana. Apa sekarang juga? Kembali ke kediaman. Apa Beta ganti baju saja harus minta izin dari kepala pelayan Li? Hamba tidak berani. Silakan, Paduka. Bagaimana ini? Tatapan si ikan mas kecil di balairung tadi. Dia memang sedang menungguku untuk menyerahkan diri. Cepat, ambilkan bedak. Bedak istana yang terakhir, cepat. Tutupi, harus ditutupi. Selama tidak terlihat, aku bisa mengelak mati-matian. Tidak akan bisa ditutupi, Paduka. Benar, tidak akan bisa menutupinya. Di hadapan orang gila seperti Xiao Jingyu,
Upaya menutupi yang payah seperti ini hanya akan membuatnya berpikir aku merasa bersalah. Sudah tidak bisa menghindar lagi. Bekas luka itu adalah bukti kejahatanku. Ruang baca kekaisaran ini, sekalipun itu sarang naga dan kandang harimau, aku tetap harus menerobosnya. Pangeran telah tiba. Duduklah. Hamba berdiri saja. Hamba tidak tahu ada urusan apa yang mulia memanggil hamba kemari. Memang ada satu urusan. Tadi malam, Beta tidak bisa tidur nyenyak. Beta mendapatkan mimpi yang aneh. Pangeran, coba tebak. Apa yang Beta mimpikan? Hamba tidak berani menebak-nebak. Beta bermimpi. Tubuh pangeran sangat wangi. Mimpi hanyalah ilusi. Tidak bisa dianggap nyata. Jika tidak ada urusan negara, hamba mohon undur diri. Berhenti. Siapa yang mengizinkanmu pergi? Yang mulia, mohon jaga sikap Anda. Hamba masih memiliki tugas kerajaan. Tidak bisa berlama-lama di sini. Tugas kerajaan, Luo Yunlan. Apa tidak ada yang ingin kau katakan pada Beta? Katakan pada Beta, apa yang sebenarnya terjadi tadi malam? Kenapa kau dan aku bisa tidur bersama? Yang mulia mabuk. Hamba juga mabuk. Ingatan menjadi kacau setelah mabuk. Hanya itu saja. Jika yang mulia merasa ini tidak pantas, maka hukum saja hamba. Hamba sama sekali tidak akan mengeluh. Benarkah ingatan yang kacau? Tapi kenapa Beta merasa beberapa detail terasa sangat nyata? Misalnya, di bagian sini pangeran. Bukankah ada sebuah tanda lahir merah yang sangat kecil berbentuk kelopak bunga? Tanda lahir di posisi itu sangat tersembunyi. Bagaimana mungkin Xiao Jingyu tahu? Kecuali, dia benar-benar melihatnya tadi malam. Luo Yunlan. Katakan pada Beta. Sebenarnya kau ini pria atau wanita? Kenapa? Tidak berani menjawab Beta. Yang mulia hanya berhalusinasi karena mabuk. Itu tidak perlu dianggap serius. Apakah hamba ini pria atau wanita? Seluruh pejabat di istana ini mengetahuinya. Silsilah klan juga bisa diperiksa. Jika yang mulia begitu curiga, lebih baik sekarang keluarkan titah agar Biro Silsilah Kekaisaran membuka catatannya untuk diperiksa. Atau jangan-jangan, yang mulia kini sudah tidak puas dengan bukti kesetiaan antara penguasa dan bawahan, dan bersikeras menjatuhkan hukuman mati atas kejahatan menipu kaisar, agar bisa menyingkirkan hamba, duri dalam daging ini, selamanya. Kau sungguh tidak bermaksud begitu. Hamba masuk kamp militer pada usia 15 tahun. Pada usia 18 tahun, hamba memegang kekuasaan militer di utara. Pada usia 21, hamba membantu Yang Mulia naik tahta.
dan membantu pemerintahan hingga saat ini. Ada 27 bekas luka di tubuh hamba. Semuanya didapat dari medan perang dan dari intrik istana. Setiap luka, pasti ada saksinya. Jika Yang Mulia hanya karena sebuah mimpi konyol, hendak menyangkal semua pengabdian ini, maka negeri ini, sebaiknya Yang Mulia cari orang lain yang lebih bersih dan terpercaya untuk membantu Anda. Luo Yunlan, semakin kau bersikap seperti ini, beta justru semakin ingin mencari tahu. Rahasia apa yang sebenarnya kau sembunyikan? Bawa surat-surat perak ini dan pergilah ke Jiangnan untuk membeli beberapa bidang tanah. Ingat, mulai sekarang kalian tidak kenal dengan keluarga Luo. Apalagi pernah melayani nona besar manapun. Hamba tua ini mengerti. Pangeran, jaga diri baik-baik. Pangeran, ini adalah semua surat dan potret palsu yang dibuat selama beberapa tahun ini. Untuk menutupi kebohongan tentang sepupu perempuan itu. Lukisannya tidak buruk. Sayang sekali, orangnya tidak pernah ada. Umumkan pada semua orang bahwa sepupu itu jatuh sakit mendadak, lalu meninggal dunia. Semua dokumen kependudukan yang terkait, bahkan salinan yang disimpan oleh pemerintah, harus dimusnahkan sampai bersih. Yang Mulia, hamba tidak becus. Kediaman tempat Pangeran Wali memulihkan diri saat muda 10 tahun yang lalu sudah hanyut diterjang banjir bandang. Semua penghuninya tewas. Bahkan tidak ada satupun batu nisan yang tersisa. Lalu, bagaimana dengan sepupunya itu? Baru saja, sekitar 1 jam yang lalu, kediaman Pangeran Wali memasang lampion putih. Katanya, sepupu perempuannya itu berangkat dengan tergesa-gesa. Lalu meninggal. Meninggal. Padahal baru saja mau diselidiki. Orangnya sudah meninggal. Luo Yunlan, Luo Yunlan. Kau ini benar-benar tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Sangat bersih. Begitu bersihnya. Seperti sedang menutupi sebuah kebohongan yang sangat besar. Karena kau sudah menutup semua jalannya, maka aku terpaksa membuatmu buka mulut dengan tanganku sendiri. Suku di utara menyerbu. Mereka menerobos 2 kota. Perbatasan dalam kondisi gawat darurat. Sungguh lancang sekali. Beraninya mereka memusuhi Yang Mulia. Ambisi mereka buas seperti serigala. Kita harus memberi mereka pelajaran. Tidak bisa, kas negara sedang kosong. Memulai perang sekarang hanya akan menyengsarakan rakyat dan menghamburkan uang negara. Pangeran Wali sangat berpengalaman di medan perang. Beliau juga familiar dengan situasi di perbatasan utara. Apa pendapat pangeran mengenai hal ini? Yang berdamai hanyalah taktik untuk mengulur waktu. Kita harus menyerang balik dengan kekuatan penuh. Buat mereka jera. Hanya dengan begitu perbatasan bisa aman selama 10 tahun. Lalu menurut pangeran, siapa yang pantas memimpin pasukan? Hamba bersedia berangkat sendiri ke perbatasan utara untuk memimpin pasukan dan memukul mundur musuh. Pangeran Wali ingin meninggalkan ibu kota. Tapi, pangeran adalah pilar negara. Cukup bagi hamba untuk berjaga di sekretariat pusat. Mengapa harus turun tangan sendiri? Kunci pertempuran ini tidak harus hamba yang menanganinya. Mohon izin Yang Mulia. Cepatlah. Asal aku bisa keluar dari ibu kota ini. Langitnya tinggi dan kaisar pun jauh. Aku akan bebas. Permintaan dikabulkan. Tapi, aku mau Pangeran Wali membuat surat sumpah militer. Dalam waktu 3 bulan, kau harus memukul mundur musuh dari utara. Dan merebut kembali wilayah yang hilang. Jika tidak, posisi pangeran sebagai Raja Wali sepertinya tidak akan aman lagi. Hamba terima perintah. Pangeran, perjalananmu akan sangat jauh dan sulit. Berhati-hatilah.
Terima kasih atas perhatian Yang Mulia. Dengan adanya Yang Mulia yang mengatur segalanya, hamba merasa tenang. Tenang, benarkah pangeran merasa tenang dengan semua ini? Ataukah kau hanya ingin lari dari sisiku? Hamba tidak mengerti maksud Yang Mulia. Kau pikir dengan lari ke perbatasan utara, aku tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi padamu? Luo Yunlan, Raja Waliku. Aku akan menunggumu kembali di ibu kota. Saat itu tiba, berikan aku jawaban yang sesungguhnya. Seluruh pasukan, dengar perintah. Berangkat. Saat kau sadar bahwa seluruh dunia ini adalah sangkarku, kau hanya bisa terbang kembali ke telapak tanganku. Pangeran kita benar-benar hebat seperti dewa. Beberapa hari ini, beliau memenangkan 3 pertempuran berturut-turut. Seolah-olah tidak kenal lelah. SSTT. Dia itu Asura berwajah giok. Tidak dekat dengan wanita maupun pria. Memangnya siapa yang berani mendekati pangeran? Yafu, jangan pergi. Jangan bercanda, Jingyu. Kau adalah milikku. Sialan. Kenapa lagi-lagi mimpi ini? Pangeran, ada laporan penting dari ibu kota. Surat ini mengatakan, selagi aku tidak ada, Xiao Jingyu membuat seluruh istana jungkir balik. Menyingkirkan para keluarga bangsawan. Mengangkat rakyat jelata. Caranya ini 3 kali lebih kejam dari yang pernah kuajarkan padanya. Kaisar kecil yang dulu selalu bersembunyi di belakangku. Kaisar kecil yang dulu menangis sambil menarikku untuk membasuh kakinya. Akhirnya tumbuh menjadi kaisar sejati. Dia sedang menyatakan perang kepadaku. Perjamuan kemenangan di istana. Di sekelilingku terdengar keramaian orang yang bersulang. Aku malah merasa dingin. Pangeran Wali sungguh gagah berani. 1 gelas lagi untukmu. Kamu kurusan, tapi jadi lebih enak dipandang. Dalam bencana besar kali ini, jasa Pangeran Wali sungguh besar. Beta ingin bersulang secara khusus untuk Pangeran Wali. Hamba merasa tersanjung, tidak pantas menerimanya. Yang Mulia telah menunjukkan kebaikan yang begitu besar pada Pangeran Wali. Hanya saja, Beta tidak tahu apakah Pangeran Wali masih ingat bagaimana suasananya saat kita minum bersama terakhir kali. Hamba tidak begitu ingat lagi, begitukah? Perjamuan selesai, Pangeran Wali, tetaplah di sini. Beta masih punya hadiah yang akan Beta berikan padamu secara pribadi. Sepuluh. Rintangan ini sepertinya tak bisa lagi kuhindari. Hadiah yang Mulia maksudkan, entah apa gerangan. Jika tidak ada urusan penting, untuk apa hamba terburu-buru? Hadiah dari Beta ini
Pasti akan membuat Pangeran Wali tertarik. Lihatlah, ini hasil penyelidikan beta selama 2 bulan ini. Dengan mengerahkan semua mata-mata yang beta miliki. Ini, gembok panjang umur peninggalan ibuku. Ibumu, saat dia melahirkanmu dulu. Terjadi kebakaran yang aneh di kediaman Markis. Bidan dan pelayan pribadinya. Tidak ada satupun yang selamat. Rumah peristirahatan tempatmu memulihkan diri saat kecil. 10 tahun lalu hancur karena bencana alam. Semua penghuninya tewas. Dan juga sepupu perempuanmu yang baru saja meninggal karena sakit itu. Katakan pada beta, bagaimana bisa ada begitu banyak kebetulan di dunia ini? Semua orang yang mengetahui masa lalumu, tewas. Dunia ini penuh ketidakpastian. Apa Baginda berpikir bahwa hamba yang membunuh mereka? Beta hanya penasaran. Sebenarnya, rahasia besar macam apa? Yang memerlukan pengorbanan begitu banyak nyawa. Untuk ditutupi berlapis-lapis. Pangeran. Kenapa? Apa Pangeran tidak berani? Karena Baginda bersikeras menginginkan jawaban. Maka hamba akan memberikan jawaban itu pada Baginda. Kau. Ternyata benar-benar. Sekarang, apa Baginda sudah puas? Menipu Kaisar. Wanita yang menyamar sebagai pria. Menduduki posisi pangeran. Dan mengendalikan pemerintahan. Menurut hukum, harus dihukum mati dengan cara paling kejam. Dan seluruh 9 keturunan dimusnahkan. Apa Baginda ingin memanggil pengawal masuk sekarang? Hamba tidak akan mengeluh sedikit pun. Sialan, akan kubunuh kau. Luo Yunlan. Apa kau pikir? Dengan mati, semuanya akan berakhir. Kau bisa sepenuhnya lepas dariku. Baginda, kejahatan hamba adalah menipu Kaisar. Menipu Kaisar. Kau menipuku selama 20 tahun. Penipuanmu membuatku sangat menderita. Sekarang kau ingin mati. Tidak semudah itu. Masalah ini belum selesai. Mulai saat ini. Nyawamu, rahasiamu. Segalanya tentangmu. Adalah milikku. Tanpa izinku. Kau bahkan tidak punya hak untuk mati. Baginda, Anda sudah gila. Ya. Aku memang sudah gila sejak lama. Sejak malam itu. Aku sudah gila karenamu. Ingat, selama aku masih duduk di atas tahta naga, kau hanya bisa menjadi Pangeran Sezong. Setelah malam itu, aku berjalan keluar dari ruang belajar kekaisaran hidup-hidup. Tapi aku kehilangan satu hal, kebebasan. Pangeran, tehnya sudah dingin. Cangkirnya sudah hamba ganti dengan yang panas. Sen Tongling benar-benar setia pada tugasnya. Bahkan hal sepele seperti menyajikan teh pun harus kau lakukan sendiri. Sampai kapan kau akan mengikutiku? Bahkan saat aku seperti ini pun, kau harus berjaga di depan pintu. Yang Mulia telah menitahkan. Keselamatan pangeran adalah urusan negara. Hamba tidak berani lengah sedikit pun.
Jika pangeran merasa tidak nyaman, hamba bisa memejamkan mata. Bagaimana ini? Baik meninggalkan kediaman maupun memasuki istana. Selalu ada orang yang mengawasiku di mana-mana. Hidupmu ini nyata. Aku tidak tahan lagi hidup seperti ini sehari pun. Aku harus meninggalkan ibu kota. Meskipun harus pergi ke perbatasan yang paling berbahaya. Si Liang dan Beidi bersekongkol. Perbatasan kembali bergejolak. Ini satu-satunya kesempatanku. Xiao Jingyu, dunia ini adalah milikmu. Tapi hidupku harus kuputuskan sendiri. Aroma ini. Pangeranku lari cepat sekali, ya. Membuatku susah payah mencarimu. Yang mulia, kenapa kau ada di sini? Pangeran waliku selalu berusaha kabur. Jadi aku tidak punya pilihan lain selain datang sendiri untuk menangkapmu. Kau gila, Senling masih di luar, bersama 300 pasukan kekaisaran. Kalau sampai terlihat, memangnya kenapa kalau terlihat? Apa kau mau semua pasukan di luar mendengar? Apa yang sedang dilakukan kaisar yang mereka layani kepada pangeran wali mereka saat ini? Katakan padaku, setelah malam itu, apa kau pernah memikirkanku? Apa sebenarnya yang mulia inginkan? Mengurungku di istana belakang? Atau membuat namaku hancur lebur? Aku adalah Raja Wali. Identitas ini menyangkut keseimbangan kekuasaan di istana. Bukan sesuatu yang bisa engkau lucuti dengan mudah. Hahaha. Engkau, biar beta yang bantu melucutinya. Kerajaan ini beta inginkan. Dirimu juga beta inginkan. Beta berikan engkau dua pilihan. Pertama, lanjutkan peranmu sebagai Raja Wali. Tapi, mulai sekarang, malam-malammu adalah milik beta. Engkau adalah rahasia beta yang tersembunyi di balik jubah naga. Pilihan kedua, beta bisa keluar sekarang juga. Memberitahu Senling. Memberitahu semua orang. Dia sedang memaksaku. Menggunakan seluruh kekaisaran ini untuk memaksaku menjadi tawanannya. Demi dirimu, beta bisa menjadi lebih hina lagi. Sekembalinya ke ibu kota, pindahlah dan tinggallah di istana. Di Paviliun Tingtao di Taman Barat. Paviliun Kingong Beta. Juga sunyi. Aku tidak bicara. Aku hanya membiarkan bayangan Jiang San menelanku sepenuhnya dalam keheningan. Seperti yang kau inginkan. Dunia ini telah menjadi sangkarku. Dan kau menjadi satu-satunya jalan keluarku.